Kemudian ada lagi jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini lahir di Mewat, India. Sebuah gerakan dakwah Islamiyah internasional yang digagas oleh pendirinya Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Jadi beliau ini ahli hadis, ahli Quran, yang khawatir, yang miris dengan keadaan atau kondisi umat Islam dunia yang kehilangan ciri keislaman, yang kehilangan karakternya yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yakin kepada Allah kurang, amalan-amalan harian tidak ada, kurang, sholat berjamaah kurang, militan terhadap sholat di masjid. Nah, kondisi-kondisi ini menyebabkan atau yang menjadikan Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi berkeinginan untuk membangkitkan kembali Islam dulu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di segi militansi keyakinan kepada Allah, iman yakin. Maka beliau kemudian setting bagaimana mengencangkan jihad fisabilillah, dakwah ke seluruh alam, menyebar ke seluruh dunia, berjalan di muka bumi untuk mendakwahkan Islam. Maka dikirimlah jamaah-jamaah untuk berdakwah, sebagaimana dulu dikirim pasukan-pasukan untuk berdakwah. Sistemnya adalah keluar khuruj 3 hari, keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Maka kemudian ada juga yang dikirim ke Indonesia mengajarkan dakwah ala Ilyas. Kemudian mereka datang mengirimkan jamaah-jamaahnya ke Indonesia, mengajak orang-orang Indonesia untuk ikut jamaah tabligh khuruj fi sabilillah. Cara dakwahnya adalah mereka menginap di masjid untuk 3 hari, ada yang 40 hari, ada yang 4 bulan. Kemudian mereka mengajak orang-orang di sekitar sana untuk sholat berjamaah, untuk melazimi atau istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah kepada orang-orang yang belum sholat atau yang sholatnya masih bolong-bolong. Kegigihan jamaah tabligh dalam mencari atau search and rescue, SAR-nya itu luar biasa, mencari orang-orang yang tidak kenal agama, tidak pernah sholat, maksiat di jalan-jalan, di toko-toko, di mana-mana, ditarget untuk diajak kepada Allah, diajak sholat. Sehingga banyak yang berhasil membawa orang-orang yang tidak kenal agama menjadi kenal agama lewat jamaah tabligh ini. Penembakannya mereka serius dengan rupa atau surah atau cara berpakaian harus mirip Nabi. Sunnah Nabi yaitu jubah, kemudian imamah yaitu tutup kepala yang ada udeng-udeng atau surbannya, itu kepala dililit-lilitkan kemudian ke bawah seperti Imam Bonjol, kiai-kiai besar di Indonesia. Dan ini berlaku untuk setiap anggota jamaah tabligh tanpa melihat apakah mereka punya kapabilitas atau berilmu atau guru besar atau bukan, semuanya berpakaian seperti itu, sama rata, karena itu adalah pakaian sunnah untuk mereka. Bagaimana dengan pakaian lain? Boleh, tapi dianjurkan untuk seperti Nabi. Cara makannya pun harus berjamaah dengan tangan dan lain sebagainya. Semua cara-cara Nabi harus dipraktikkan secara langsung. Bagaimana pandangannya terhadap negara? Jamaah tabligh ini tidak memikirkan negara. Jadi negara itu sebagai persinggahan saja. Peraturan-peraturan di sana ya ditaati. Jadi sebagai warga negara yang baik, jamaah tabligh adalah warga negara biasa yang mengikuti peraturan negara, bernegara seperti biasanya normal. Jadi bagi mereka ikut jamaah tabligh ini seperti sebuah spiritual saja. Tapi pada hakikatnya adalah dalam jangka panjang diinginkan sebuah negara Islam di bawah satu kepemimpinan. Itu jangka panjangnya. Mungkin pusatnya di India atau Pakistan atau Bangladesh atau bahkan di Jazirah Arab. Jadi mereka pun sebenarnya menginginkan sebuah Islam yang satu. Bagaimana dengan amaliyahnya? Amaliyahnya
Mereka tidak fokus terhadap satu amalan. Mereka bisa menghimpun orang-orang Muhammadiyah, orang-orang NU dalam sebuah gerakan mereka, karena mereka transnasional, pan-Islamik internasional, semua bisa masuk. Yang kunutan masuk, yang tidak kunutan masuk, yang tarawih 11, 23 masuk, yang tawasulan masuk, yang ziarah kubur masuk, semua masuk. Bahkan di Teboro itu Al-Fatah, Jawa Timur, kiai-kiai NU banyak yang masuk jamaah tabligh sehingga warnanya berubah menjadi warna India atau Arab. Jadi komunitas di sana sudah seperti di Iran atau di Arab Saudi, jubahan dan cadaran. Bagaimana dengan HTI, kemudian PKS atau Wahabi? Jamaah tabligh ini sering juga menjadi sasaran dakwah karena dianggap di luar jalur atau bid'ah. Banyak, jarang dari PKS atau dari HTI atau dari Wahabi ikut jamaah tabligh. Penyumbang terbesar adalah NU juga. Jadi semua gerakan ini adalah menargetkan pangsa pasar NU yang luar biasa banyak ini. Sehingga orang NU menjadi target man, menjadi objek untuk gerakan-gerakan ini. Silahkan orang NU yang ingin bergabung dengan Wahabi, dengan HTI, dengan PKS, dengan jamaah tabligh, jika dirasa cocok mereka akan lari ke sana. Kemudian kita ke Ahmadiyah. Ahmadiyah ini juga datang dari India. Jadi lahir di India, digagas oleh pelopornya yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Jadi Mirza Ghulam Ahmad ini seorang filosof, guru besar, ahli Quran, hadis, dan kemudian mendakwahkan Islam yang benar ini seperti ini loh yang saya bawa. Jadi beliau mengajarkan Islam yang beliau fahami ini. Kemudian orang-orang India menerimanya karena dianggap merupakan wahyu. Jadi ada satu masalah dengan Ahmadiyah ini di dunia Islam adalah ketika orang-orang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad, maka konsep ini menyalahi konsep umum usul dalam Islam bahwa tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Khataman nabiyyin, nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Ketika Ahmadiyah menyatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, inilah yang menjadi masalah. Di luar itu masih bisa ditolerir dalam amaliyah. Ini sebenarnya adalah khilafiyah juga, tetapi khilafiyah di sisi usul. Karena orang Ahmadiyah sendiri menafsirkan khataman nabiyyin dalam Al-Quran itu sebagai cincin kenabian. Jadi khatam itu bisa berarti cincin, bisa berarti akhir. Orang-orang Ahmadiyah menerjemahkan sebagai cincin kenabian karena statusnya sebagai cincin kenabian dan cincin waktu itu juga berfungsi sebagai stempel, maka cincin ini bisa berpindah tangan dulu dari Nabi Muhammad kemudian diturunkan kepada Nabi Mirza. Ini yang jadi pembahasan. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu menerima wahyu sama seperti Nabi, mengajarkan Islam sama seperti Nabi. Kemudian Qur'annya ada, ya Al-Quranul Karim ini. Kemudian Ahmadiyah ini masuk ke Indonesia, mengajarkan ajaran-ajarannya, menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi kita. Maka inilah yang tertolak. Berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana menafsirkan ayat tadi sehingga tidak menyimpulkan Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai nabi. Itu titik permasalahannya, maka Ahmadiyah akan aman di Indonesia, diterima oleh kelompok-kelompok Islam yang lain atau NU menerimanya. Tapi ketika pemahamannya masih kekeh Nabi itu, Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Nabi, ini letak permasalahan. Tetapi tidak sampai kita harus perang dengan Ahmadiyah karena ini hanyalah penafsiran saja. Jadi mereka punya hak menafsirkan dan punya hak berdebat dengan saudara-saudara Muslim yang lain. Maka dalam hal ini Ahmadiyah adalah ditentang oleh Wahabi, oleh Hizbut Tahrir, oleh Ikhwan, PKS, oleh bahkan jamaah. Bagaimana pandangannya terhadap negara? Ahmadiyah oke saja karena tidak fokus kepada
negara. Dia hanya ingin ajaran ini menyebar tanpa mengganggu eksistensi sebuah negara. Kemudian ada lagi Syiah. Syiah ini muncul di Iran, dari Iran, sebagai bentuk kekecewaan orang-orang Islam yang pro kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini didiskreditkan, dimusuhi, diberangus hak-hak politiknya oleh sahabat Nabi yang lain, yaitu Muawiyah. Jadi Muawiyah dengan Sayyidina Ali ini adalah dua orang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peristiwa politik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah keputusan masing-masing dua sahabat itu. Jadi kita masih beranggapan bahwa dua orang itu tetap yang terbaik. Perseteruan Muawiyah dan Ali ini kemudian berlanjut ke generasi selanjutnya, sehingga terbunuhnya Ali, kemudian terbunuhnya cucu Nabi Husain, Karbala yang sangat tragis itu, dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah dengan dipenggal lehernya dan dipermainkan, dibawa-bawa, dihina-hinakan. Inilah yang menjadi pengikut Ali yang disebut Syiah itu sangat terpukul, sakit hati dan shock, sehingga mereka membentuk sebuah kelompok Islam yang khusus membela Ali, bukan disebut Syiah. Syiah itu artinya pengikut Ali, keluarga Ali, yang mereka percaya bahwa pewaris Islam ini adalah Ali, langsung dari Nabi kepada Ali sebagai menantu daripada Nabi Muhammad SAW, penerus daripada Fatimah Zahra. Jadi khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman itu dianggap tidak ada dan mengkudeta, sehingga mereka tidak suka dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, bahkan dengan Siti Aisyah istri Nabi yang dianggap bersekongkol atau berkubu dengan Muawiyah, dengan Utsman, dengan Umar Abu Bakar. Nah, inilah pandangan Syiah terhadap para sahabat yang mereka benci itu, dan bagi kita sebagai orang luar, Syiah bisa memahami kebencian mereka itu. Artinya tidak suka dengan sahabat-sahabat. Tetapi kita orang NU dan kelompok Islam lainnya tetap melihat sahabat-sahabat itu dan istri-istri Rasulullah itu sebagai orang-orang mulia. Terlepas dari perseteruan itu, maka sebenarnya secara agama Syiah itu masih Islam, punya Al-Quran dan hadis, walaupun hadisnya mereka pilah-pilah, yang dari sahabat-sahabat yang mereka benci itu mereka tidak ambil. Ini adalah masalah pengambilan pemahaman fikih ya dan politiknya, sehingga mereka berbeda dari Islam-Islam yang lain. Dan kelompok Syiah terbesar itu terpusat di Iran, sehingga mereka seakan-akan membentuk suatu jenis Islam tersendiri. Paham-paham Syiah ini kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk masuk ke Indonesia. Maka di Indonesia ada disebut Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga besar Nabi dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi mereka cenderung kurang menyukai sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dalam ritual-ritualnya mereka mencoba memahami penderitaan yang dialami oleh Sayyidina Husain sebagai cucu Nabi yang diperlakukan hina, yang diperangi, yang disiksa, dipenggal dan lain-lain, sehingga mereka melakukan ritual-ritual menyakiti tubuh sendiri dengan memukul-mukul atau sehingga merasakan darah mengalir itu, darah syahid, darah penderitaan Sayyidina Husain, darah penderitaan Ali itu dirasakan oleh mereka. Nah, Syiah di Indonesia itu hanya begitu saja untuk penyerangan terhadap Sunni atau orang-orang di luar Syiah itu sebenarnya hanya ketidaksukaan saja dalam psikologisnya. Jadi bagi NU itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah, karena kita pun memahami betapa menderitanya. Untuk kenegaraan mereka tidak masalah. Hidup di negara Republik Indonesia, memahami Pancasila, memahami kebangsaan Indonesia ini, tetapi mereka ingin hidup dengan pandangannya sendiri terhadap Islam yang mereka pegang.
dan negara terbesarnya adalah Iran. Kemudian ada lagi ISIS. ISIS itu adalah Islamic State of Iraq and Suriah. Jadi sebuah negara Islam yang didirikan di sekitaran Irak dan Suriah yang ingin menjadi negara khusus beragama Islam, menegakkan hukum-hukum Islam secara penuh. Jadi cita-cita ISIS itu ya mendirikan negara Islam yang murni. Maka kemudian mereka mencoba membentuk suatu wilayah di sekitaran Irak dan Suriah itu, sehingga perang dengan Suriah dan perang dengan Irak untuk membuat wilayah dulu. Beda dengan Hizbut Tahrir yang mereka utopi, tidak punya wilayah tapi sudah mengkonsep negara. Tetapi ISIS lebih realistis, mereka membuat lahan dulu, kemudian mengkampanyekan siapa yang mau ikut membangun negara ini silahkan bantu. Maka kemudian mereka mengirim orang-orangnya ke seluruh dunia untuk mendakwahkan, mengkampanyekan negara Islam ini untuk dibantu. Maka banyak orang-orang Indonesia pun yang menyambut terbentuknya negara Islam ini dengan berjihad bersama-sama, mengirimkan pasukan jihadnya untuk memperluas wilayah di sana dengan cita-cita tadi ingin masuk ke dalam negara Islam yang diimpikan. Karena cita-cita negara Islam ini sebenarnya adalah cita-cita sebagian besar orang Islam di luar NU. Jadi kalau kita perhatikan Islam transnasional ini sebenarnya adalah semua bercita-cita mendirikan sebuah pemerintahan yang Islam khusus. Bagaimana dengan negara? Dengan singgungannya dengan negara, tentu saja ISIS ini adalah kelompok-kelompok yang merekrut mujahidin dari Indonesia dan untuk jadi warga negara Islam ISIS, sehingga menjadi masalah di dalam negeri Indonesia. Banyak diantaranya warga negara Indonesia yang membakar paspor Indonesia, berpindah menjadi negara Islam ISIS dan memerangi negara Indonesia yang tidak mendukung ISIS. Maka posisi ISIS ini dilarang di Indonesia. Kemudian ada lagi Jamaah Islamiyah atau JI. Idenya adalah sama dengan ISIS, membentuk suatu wilayah negara Islam, tetapi tidak di Jazirah Arab sana. Tetapi wilayahnya, basisnya adalah di Asia Tenggara, Indonesia dan Filipina. Mereka membentuk wilayah dan belum dipastikan wilayah yang mana yang akan dijadikan markas karena belum membuka seperti di ISIS tadi. Ada katanya di sebuah hutan di Filipina bergabung dengan Moro dan lain sebagainya. Mereka sedang mempersiapkan kantung-kantung untuk pusat pemerintahan. Kemudian di tengah-tengah Islam transnasional itu ada juga Islam lokal yang disebut FPI. Nah, banyak yang belum tahu bagaimana FPI itu. Jadi FPI ini adalah NU. Jadi aktivis NU, bahkan banyak diantaranya kiai-kiai NU yang bergaul dengan kelompok transnasional tadi. Jadi bergaul dengan Wahabi, bergaul dengan HTI, bergaul dengan PKS, bergaul dengan kelompok-kelompok Islam yang sama cita-citanya, yaitu menegakkan Islam dengan cara mereka. Nah, orang-orang FPI ini kemudian lebih dekat kepada kelompok Islam transnasional ini dan meninggalkan cara-cara dakwah NU yang welas asih tadi, yang lembut, yang bijaksana, yang pelan-pelan. Jadi ini unik ya untuk FPI ini. Jadi mereka meninggalkan NU, cara-cara dakwah NU, dan kepincut atau tertarik dengan cara-cara dakwah Islam transnasional. Jadi ibarat anak kecil itu atau anak remaja itu karena pergaulan, tetapi secara amaliyah mereka adalah NU, kunutan, tahlilan, anak-anak pondok pesantren dan lain-lain yang tidak sepakat dengan cara dakwah NU, yaitu terlalu pelan, terlalu damai, terlalu adem ayem. Itu saja perbedaan. Tetapi karena salah pergaulan tadi, mungkin terlalu banyak bergaul dengan Wahabi, terlalu banyak bergaul dengan HTI, maka akhirnya cirinya atau sepak terjangnya mirip-mirip, sehingga
terkena atau bersinggungan dengan negara. Salah satunya adalah merepotkanlah untuk konsep-konsep kenegaraannya karena sudah bercampur baur dengan Islam transnasional tadi, sehingga pemerintah memutuskan untuk membubarkan FPI. Jadi pertimbangannya itu. Apakah NU ada di balik itu? Sepertinya begitu atau iya. Karena apa? Karena NU dan negara itu hubungannya adalah ibu kandung dan anak kandung. Semua pasti terjadi chemistry, terjadi psikologi, dan merasakan apa yang diderita oleh si anak akan dirasakan oleh si ibu. Jadi membubarkan HTI, membubarkan FPI adalah sudah sesuai dengan suara NU atau ada lampu hijau dari NU. Termasuk diantaranya dulu membubarkan PKI yang mencoba merongrong Indonesia. Dengan ada lampu hijau dari NU maka aman, jalan, boleh. Maka semua sebenarnya Islam transnasional ini tinggal menunggu kode dari NU. Apakah mereka bisa terus hidup di Indonesia atau harus di stop. Demikian untuk FPI, dan ada satu lagi lokal yaitu LDII. LDII ini tidak masalah dengan kenegaraan, mereka kooperatif menjadi warga negara tanpa ingin mendirikan negara Islam ala mereka. Tapi pada praktek di lapangan mereka menerapkan sistem imamah atau khilafah kecil dalam negara Indonesia lah, gitu, khusus untuk jamaahnya. Jadi mereka ada presidennya, ada pemimpin imamnya. Kemudian dalam penerapan agama Islam secara fikih mereka cenderung kepada Wahabi atau fikih-fikih yang di luar itu. Untuk dua lokal ini yang satu salah pergaulan dengan Islam transnasional yaitu FPI, yang satu mencari aman atau hidup secara aman di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita dengarkan paparan-paparan ini, timbul satu pertanyaan. Apakah mereka orang-orang Islam yang bertakwa? Apakah mereka orang-orang Islam yang faham dengan Quran dan hadis? Jawabannya iya. Mereka pentolan-pentolan atau para aktivis Wahabi, HTI, PKS, Jamaah Tabligh, Ahmadiyah, Syiah, ISIS, Jamaah Islamiyah, semuanya adalah orang-orang yang kebanyakan hafiz Quran, hafal Al-Quran, mengerti tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua bercita-cita li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, menegakkan Islam di bumi ini. Itu. Jadi mereka secara keseharian adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Amaliyah sholatnya rajin, militan, puasanya rajin, tahajudnya rajin. Semua amalan-amalan ini sama memikat terhadap orang-orang yang di bawah. Jadi tanda-tanda kesolehan semua pun soleh. Bahkan mungkin yang paling tidak soleh dibanding para mereka. Tetapi karena cita-cita yang berbeda tadi menjadikan pergerakan-pergerakan mereka berbeda. Kalau saja mereka tidak tinggal di Indonesia, mungkin tidak ada masalah dengan gontok-gontokan atau saling serang dengan NU Muhammadiyah. Tetapi karena NU punya prinsip menjaga komitmen kebangsaan Pancasila ini yang pernah juga dilakukan oleh Nabi, yaitu menjaga jangan sampai diganggu orang-orang Kristen, diganggu orang-orang Yahudi, maka Islam membela Kristen. Ketika terjadi di Indonesia, maka sikap orang NU ini ditertawakan oleh kelompok-kelompok Islam luar negeri tadi, Islam transnasional tadi. Loh, kenapa Anda membela orang kafir, orang Kristen? Kita ini saudara sendiri, malah kamu gelut konfrontasi. Tentu saja kata ini, kami ini kan menjaga Pancasila, menjaga komitmen kebangsaan dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang Hindu dan Buddha, dan kalian ingin melenyapkan mereka-mereka itu tidak bisa. Kita mubahalah dengan Allah, kita bersaksi di depan Allah, semua kita adalah sama menegakkan Islam. Tetapi kami menegakkan Islam dengan taat peraturan.
karena kami tinggal di Indonesia. Tapi kalau Anda ingin menegakkan Islam dengan menghancurkan peraturan yang sudah dibuat, berarti Anda melanggar mitak. Nah, inilah yang harus difahami mengapa sikap NU terhadap saudara muslim dengan kafir menurut mereka itu berbeda. NU lebih baik berseberangan dengan para ikhwah ini untuk mengamankan keutuhan negara Republik Indonesia. Maka kemudian tidak heran NU selalu diserang atau diganyang oleh kelompok Islam transnasional ini, baik itu di darat maupun di udara, di dalam diskusi-diskusi pengajian maupun di dunia maya. NU diserang, dipojokkan, di sosmed, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Ketika orang NU bersikap dengan konsep ini, maka mereka akan menyerang. NU jaga gereja, NU berbuat baik terhadap kafir tapi jahat terhadap sesama muslim. Asyidau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Seharusnya kan begitu. Tegas terhadap orang kafir, kasih sayang sesama orang muslim. Tapi di Indonesia karena orang-orang Islam transnasional ini mengganggu Islam-Islam atau mengganggu agama-agama di Indonesia, maka kemudian NU menjadi pelindung kepada kafir-kafir itu, bahkan menyerang kepada Islam transnasional. Ini yang harus dipahami. Sikap-sikap NU ini sebagai penjaga komitmen kebangsaan, penjaga Pancasila yang merupakan misak atau Sahifatul Madinah ala Rasulullah SAW. Demikian mudah-mudahan dipahami bagaimana kita harus jeli melihat jenis-jenis pengajian yang ada. Warnanya kemana larinya? Apakah ke Wahabi, apakah ke HTI, apakah ke Ikhwan, PKS, apakah ke Tabligh, apakah ke Syiah, Ahmadiyah, ataukah ke jaringan Islam terorisme atau Al-Qaeda atau ISIS, Jamaah Islam. Kita harus jeli. Maka cara satu-satunya paling aman adalah kembali kepada NU. Karena mereka pun punya target dibentuk oleh orang tertentu, NU pun sama. Tetapi NU dibentuk di wilayah sendiri dengan mengerti keadaan negara sendiri dan menjaga komitmen bangsa sendiri. Dan orang-orang pintar, hafiz-hafiz Quran, ahli-ahli hadis pun mumpuni di NU. Jangan khawatir terhadap kesalahan atau kesesatan yang ada. Semua sudah ada dalil. Jadi mulai hari ini tolong bantu Nahdlatul Ulama atau NU mengatasi permasalahan-permasalahan kenegaraan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian pemaparannya. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang akurat, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.